lalu fisiknya kita gores seperti itu, ya, lalu dia berdarah, lalu dia sembuh, dan kita merasa bahwa kesembuhan itu lebih mudah daripada kesembuhan dari hati kita. Tetapi setelah itu kita merasa menyesal, merasa kita menyakiti diri kita sendiri. Dimulai dari yang pertama, saya mau bertanya, saya siswi SMA yang memiliki gangguan mental berupa anxiety. Saya sudah mengidap masalah mental ini dari kelas 5 SD. Tapi akhir-akhir ini saya merasa masalah mental saya makin parah. Dari susah mengontrol diri, sering emosi tanpa sebab, dan bahkan sampai menyakiti diri saya sendiri. Dan semua itu saya lakukan tanpa sadar. Saya diselimuti ketakutan yang tidak wajar. Saat saya sadar, saya sering kaget mendapati luka-luka di tubuh saya. Wah, ini cukup menarik ini, Pak. Tapi apakah bisa ini, Pak, kita memanfaatkan terapi kognitif ini untuk kasus anxiety yang seperti ini? Sampai self-harm ya, Mas? Menyakiti tubuh ya? Baik. Halo, Mas Fian? Ya. Sampai menyakiti diri ya? Sampai menyakiti diri sendiri ya? Ya, sampai menyakiti diri sendiri. Ya, oke. Kalau ya tentu saja. Jadi menyakiti diri sendiri itu kan biasanya karena kita nggak tahu ya cara menyelesaikan permasalahan kita itu seperti apa, sehingga menjadi emosinya intens, nggak kuat kita nanggung, lalu kita meringankan rasa sakit itu dengan mengubah dia ke fisik. Lalu fisiknya kita gores seperti itu, ya. Lalu dia berdarah, lalu dia sembuh, dan kita merasa bahwa kesembuhan itu lebih mudah daripada kesembuhan dari hati kita. Tetapi setelah itu kita merasa menyesal, merasa kita menyakiti diri kita sendiri. Dan perasaan itu tertumpuk lagi dengan emosi awal yang menyebabkan itu, sehingga emosi negatifnya akhirnya menggulung semakin lama semakin besar. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah, kita punya hal-hal yang perlu diselesaikan, harus diselesaikan, Mas. Harus diselesaikan. Kita harus berani menghadapi masalah kita sebenarnya. Dan kita harus berfokus pada tugas. Kita harus berfokus pada tanggung jawab, begitu. Dan kita harus tahu mana yang membuat emosi kita tak karu-karuan, mana yang membuat emosi kita lebih baik. Ya, misalkan ya, anak-anak yang self harm, misalkan punya permasalahan percintaan, ya, diputus sama pacarnya, dia merasanya nggak enak, merasa terluka dan sebagainya. Coba amati di dalam pikiran itu ngomong apa. Aku ini nggak berharga, aku ini bodoh, aku ditinggalkan dan sebagainya. Ya, ditulis aja di kertas. Setelah itu diamati. Oh, enggak juga sih, aku juga berharga kok, orang tua aku sayang sama aku kok. Oh, ditinggal dia adalah akhir segalanya. Oh, enggak juga kok. Gitu. Orang lain juga pernah ditinggal oleh pasangannya dan sekarang memiliki pasangan lain yang lebih baik. Jadi ini harus dikoreksi nih, pikiran-pikiran itu, dan diubah sehingga perasaannya menjadi lebih baik. Nah, kalau perasaannya bisa menjadi lebih baik, itu akan lebih tidak menggumpal, tidak menumpuk, gitu ya. Kalau itu dibiarkan akan menumpuk semakin. Dan kenali apa yang membuat perasaan itu menjadi negatif. Misalkan, oh ternyata aku mengurung diri, aku nggak bergaul. Oh ternyata aku ini belum cerita sama orang, sehingga ini tak tahan sendiri, nggak enak rasanya di dalam hatiku. Oh aku cari psikolog misalkan. Oh aku cari guru BK, atau bahkan aku ngobrol sama orang tua. Yang penting ini keluar. Nah kalau keluar ini kan emosi terekspresikan juga, dan ketika keluar, ya, apa yang kita sampaikan kepada orang, apa yang ingin kita sampaikan, ya, unek-unek kita itu sebenarnya melakukan pemrosesan terhadap apa yang sedang kita pikirkan. Karena kita mengenali, oh saya memikirkannya itu seperti ini. Nah, psikolog klinis itu akan membuat Anda mengeluarkan unek-unek Anda secara sistematis.
dan dia membantu Anda untuk memahami pikiran Anda sendiri. Oke, jadi Anda berpikir ini. Jadi penyebabnya ini. Menurut Anda dan sebagainya. Sehingga Anda bisa ngerti, oh pikiranku itu begini. Dan akhirnya Anda lebih jelas di situ dan mengambil keputusan dengan lebih logis. Jadi menurut saya terapi kognitif ini juga bisa dilakukan, Mas Wian. Tapi kalau kita sudah sulit mengendalikan dorongan-dorongan untuk self harm, maka datanglah ke psikolog klinis atau ke psikiater terdekat.